Selamat malam pemirsa, TVku menghadirkan kembali kabar Jawa Tengah untuk Anda. Program berita ini juga dapat disaksikan melalui kanal TVku Digital dengan tayangan yang lebih bening dan live streaming di tvku.tv/live. Bersama saya Mira Azhara, inilah berita utama edisi kali ini. Wakil Presiden buka langsung konferensi Kota Sehat 2022 di Kota Semarang. Penerima beasiswa unggulan di Jawa Tengah jalani pembinaan dan supervisi di Udinus. Puluhan barista adu skill sajikan kopi metode V60 di Melva Balemong Hotel and Resort. Inilah kabar Jawa Tengah selengkapnya. Pemirsa, konferensi Kota Sehat tahun 2022 yang digelar di Kota Semarang selama 3 hari ke depan dibuka secara langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Dalam konferensi yang diikuti oleh 950 peserta dari kabupaten kota seluruh Indonesia ini, berbagai isu kesehatan dibahas bersama sejumlah narasumber nasional maupun internasional. Konferensi Kota Sehat menjadi ajang bertukar pikiran dan pengalaman dalam mewujudkan kota sehat di kabupaten kota di Indonesia. Berlangsung selama 4 hari, 27 hingga 30 Maret ini, Konferensi Kota Sehat tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Tampak hadir secara langsung diantaranya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wali Kota Bogor yang juga Ketua Apeksi Bima Arya, dan juga Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sebagai tuan rumah. Dalam sambutannya secara virtual, Ma'ruf Amin berharap kegiatan konferensi Kota Sehat ini nantinya dapat menghasilkan sejumlah rekomendasi akan terciptanya kota sehat di setiap kabupaten kota. Wapres menekankan supaya angka stunting, kematian ibu dan bayi dapat menjadi prioritas dan terus ditekan, serta menjadi komitmen bersama setiap kabupaten kota. Sehat harus dibiasakan. Begitu juga dengan konvergensi dan sinergi berbagai program prioritas yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah, di mana kesehatan kota menjadi salah satu faktor penentu. Seperti percepatan penurunan stunting, penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak, serta penurunan prevalensi tuberkulosis. Komitmen dan peranan pemerintah, kabupaten, dan kota menjadi semakin strategis. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyoroti single data yang saat ini menurutnya belum beres. Padahal dari data inilah berbagai program termasuk kesehatan dapat diselesaikan. Yang kedua, kalau ini bisa kita data dengan baik, siapa mau menikah, kapan, dan sebagainya, sebenarnya kita bisa hitung kesehatan ini. Kapan mereka kira-kira harus hamil, pada saat kondisi seperti apa mereka mesti siap betul begitu, dan kemudian sampai pada treatmentnya. Saya mencoba waktu itu ngobrol-ngobrol karena banyak angka kematian ibu melahirkan. Gimana ya cara mendeteksi? Kata para dokter, kira-kira kandungan yang bermasalah itu 20%. Kira-kira Pak datanya Pak Anas, nggak tahu benar apa enggak datanya nanti. 20% yang bermasalah itu sebenarnya ya 20% yang kita cari. Siapa ibu yang mengandung bermasalah? Ketua Panitia Summit Kota Sehat, Kris Septiana Hendrar Prihadi menjelaskan, dalam summit ini pihaknya telah menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan. Selain seminar, para peserta juga akan diajak untuk melihat langsung aplikasi Kota Sehat di Kota Semarang dan akan dihibur dengan Semarang Night Carnival serta Festival Banjir Kanal Barat. Di samping itu juga digelar Expo yang menampilkan sejumlah inovasi di bidang kesehatan. Dalam Summit Kabupaten Kota Sehat tahun ini, terdapat beberapa kegiatan yang dapat diikuti peserta, yaitu 1. Dengan seminar dengan narasumber 27 narasumber dalam negeri dan 3 narasumber dari luar negeri. Yang kedua, Expo yang diikuti oleh 21 stand. Yang ketiga, paralel event berkolaborasi dengan asosiasi pemerintah kota seluruh Indonesia berupa seminar nasional RSUD. Kemudian yang keempat, ada site visit. Terdapat 4 lokus, yaitu Kampung Batik di Semarang Timur, Kampung Safety Riding di Kelurahan Lamper, kemudian Smart Catok Semarang Barat, dan RSUD KRMT Wongsonegoro.
Mengambil tema Healthy Cities for All, Forum Kota Sehat juga akan mengintegrasikan berbagai aspek pendukung terwujudnya kota sehat, mulai dari perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, serta sosial. Penerapan kota sehat diharapkan juga mampu mempercepat dalam penanggulangan pandemi COVID-19 yang telah menghantam seluruh sektor kehidupan. Tutuk Carita melaporkan. Untuk mencukupi kebutuhan daya listrik, stasiun pengisian kendaraan listrik umum baru di PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Yogyakarta melayani pengisian daya mobil listrik yang digunakan oleh delegasi G20. Langkah ini sebagai dukungan PLN untuk acara Energy Transition Working Group pertama di Yogyakarta yang digelar pada akhir pekan lalu. Dalam pertemuan ETBG ini, PLN menyiapkan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional para delegasi G20. Penggunaan mobil listrik ini sebagai representasi langkah pengurangan emisi global, dan pengguna kendaraan listrik sendiri saat ini sudah mulai merasakan bagaimana keandalan dari kendaraan listrik. Salah satunya adalah Tasuri, pria 40 tahun ini, merupakan pengemudi mobil listrik bagi delegasi G20. Dan dirinya berkesempatan untuk melakukan pengisian daya di SPKLU PLN Yogyakarta. Menurutnya, mobil listrik ini memiliki banyak keunggulan dari kendaraan dengan bahan baku BBM, mulai dari minimnya polusi suara karena pengoperasian mesinnya lebih senyap, hingga biaya operasional dan perawatannya yang lebih hemat. Kalau lebih iritnya jauh ya Pak, lebih iritan mobil listrik. Selisihnya tuh kalau mobil bensin itu saya bawanya itu sekali ngisi 200.000. Nah kalau elektrik fullnya itu sehari 85.000. Pengetesannya dari 0 ke 100% itu 1 jam 30 menit untuk 360 kilo. Lebih ramah lingkungan dan lebih nyaman untuk pengendaranya. Untuk SKPLU-nya diperbanyak lagi untuk di setiap daerah karena kemungkinan bakal banyak mobil elektrik yang bakalan dikeluarkan dari kompetitor lain. Sementara itu, sebagai wujud komitmen terhadap percepatan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PLN terus menghadirkan infrastruktur untuk menunjang kebutuhan para pengguna mobil listrik. Selain SPKLU di PLN UP3 Yogyakarta, rencananya juga akan segera dibangun SPKLU di kawasan wisata Candi Prambanan dan Candi Borobudur. Restu Indah melaporkan. Kabar Jawa Tengah akan lanjut dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya penerima beasiswa unggulan di Jawa Tengah jalani pembinaan dan supervisi di Universitas Janus Wantoro sesaat lagi.